Sidang gugatan yang menjerat Ustadz Yusuf Mansur akan berlanjut. Dan inilah tanggapan Ustadz Yusuf Mansur mengenai gugatan yang sudah berjalan. Namun sebelum lanjut, bisalah kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan tonton videonya sampai habis agar kalian tidak setengah-setengah dalam mendengarkan berita. Oke, kalau sudah mari kita lanjut. Saat ini, Ustadz Yusuf Mansur tengah terjerat 3 kasus yang melibatkan dirinya sebagai tergugat. Seluruh gugatan itu akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tangerang dalam waktu yang berdekatan. Humas Pengadilan Negeri Tangerang, Arief Budi Cahyono menjelaskan mengenai ketiga kasus yang melibatkan Ustadz Yusuf Mansur. Jadi hari ini disidangkan perkara nomor 1340, atas nama 12 penggugat, tergugat salah satunya adalah Yusuf Mansur. Kemudian tergugat 1 dalam hari ini PT, di mana yang bersangkutan bertindak atau selaku direktur utama. Dan tergugat 1 saat dipanggil dan dikirim oleh alamat dari gugatan. Tergugat 1 sudah tidak beralamat di situ lagi, ucap Arief Budi Cahyono, saat ditemui di Pengadilan Negeri Tangerang, Kamis, tanggal 6 Januari tahun 2022. Ternyata, selain kasus Wan Prestasi dengan 12 orang penggugat, ada 2 kasus lain yang menjerat nama Ustadz Yusuf Mansur sebagai tergugat. Ada, perkara nomor 1391, nanti sidang pertama pada tanggal 18 Januari. Tentang Wan Prestasi juga, sama Wan Prestasi di mana penggugatnya 2 orang, kalau gak salah namanya Sri Sukarti dan Marsiti, ucap Arief Budi Cahyono, jelasnya. Kemudian di perkara nomor 1366, ada 3 orang penggugat, namanya Yeni Rahmawati, kemudian Surati, dan Aida Alamsyah, kasus tabungan tanah, ucapnya. Untuk jadwal sidang sendiri, kasus perkara nomor 1391, akan dilaksanakan tanggal 18 Januari. Sedangkan kasus perkara nomor 1366, sudah digelar sejak kemarin. Yang 1391, tanggal 18 Januari. Yang 1366, sidangnya kemarin, ucap Arief Budi Cahyono. Lebih lanjut, Arief juga menjelaskan, bagaimana kasus perkara nomor 1340 akan berjalan selanjutnya. Kemudian persidangan sekarang masih dalam proses mediasi. Majelis Hakim menunggu hasil mediasi dari mediator. Ketika mediator sudah mengembalikan kepada majelis, ada 2 kemungkinan, dana atau sidang dilanjut, ucap Arief Budi Cahyono. Kalau yang dilaksanakan oleh mediator tidak tercapai, maka sidang dilanjutkan, dengan pemeriksaan perkara dengan gugatan-gugatan tersebut, sambungnya. Sedangkan mengenai Ustadz Yusuf Mansur yang tidak sempat hadir, lantas ia memberikan tanggapan mengenai persidangan tersebut. Ia mempersilakan pihak penggugat untuk menempuh jalur hukum, dan membuktikan semua tuduhan. Kami hadapi saja dengan sebaik-baiknya, mangga. Doain saya, bisa terus memperbaiki apa yang masih menjadi kekurangan dan kesalahan. Insya Allah tidak mengurangi niat dan langkah saya, untuk majuin ekonomi masyarakat dan umat, ucap Ustadz Yusuf Mansur, yang dikutip cerita para bintang dari Detikcom. Selain itu, Ustadz Yusuf Mansur ternyata tak hanya digugat perihal kasus Wan Prestasi. Ia juga sempat digugat hingga 2 kali, terkait dugaan perbuatan melawan hukum. Ustadz Yusuf Mansur ternyata sudah menduga, akan ada laporan-laporan lain yang menyusul. Namun ia merasa curiga, seolah kasus-kasus ini memang sengaja dicicil. Tahun yang lalu juga pernah menggugat, tapi ditolak pengadilan. Ini kurang lebih 11-12 lah. Saya sih apa yang jadi tanggung jawab saya, PR-PR saya akan saya selesaikan, insya Allah, ucap Ustadz Yusuf Mansur. Agaknya ada orang-orang yang memang senang terjadi seperti ini. Seperti ada yang memelihara juga, dicicil satu-satu ngaso, entar polisi yang ini, entar polisi itu, kesannya saya bermasalah terus. Sisanya memang menunggu, karena data dan sebagainya, ucap Ustadz Yusuf Mansur. Selanjutnya, bagaimana pendapat kalian guys? Berikan jawaban kalian di bawah kolom komentar dan jangan lupa, like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi. Oke, sampai bertemu lagi di video kami selanjutnya.